Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan pada kita, atas kesempatan yang masih Allah berikan pada kita, dan nikmat yang paling utama atas petunjuk yang Allah berikan pada kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tengah-tengah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca kitab sucinya yang mulia. Allah turunkan kitab suci yang mulia Al-Quranul Karim di antaranya untuk memberikan penjelasan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatu wa busyra lil muslimin. Kami turunkan Al-Qur'an itu untuk memberi penjelasan segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Quran merupakan pedoman bagi setiap muslim, bagi kita semuanya. Pedoman saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedoman untuk berhubungan dengan sesama, pedoman untuk berhubungan dengan alam semesta. Yang terkait dengan hubungannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran menjelaskan agar kita beribadah, menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan ikhlas kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku diperintahkan beribadah kepadanya kecuali ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kaitannya dengan alam semesta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita untuk menggunakan akal, menggunakan kecerdasan kita untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Pemirsa yang mulia, berkaitan dengan alam semesta yang menyebut bagaimana Allah meninggikan langit, maka berbagai ayat pun menjelaskan tentang meninggikan langit berarti mereka mengikuti hukum-hukum Allah di alam semesta. Pemirsa yang mulia, ketinggian langit yang tak terbatas, gerakan berbagai bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung. Mereka bergerak satu sama lain tanpa terjadi tubrukan, tanpa terjadi tabrakan, tanpa terjadi pergeseran. Mereka mengikuti hukum Allah karena mereka telah ditetapkan oleh Allah berupa tasbih mereka, mengikuti jalan orbit yang telah ditetapkannya. Ada sejumlah hukum-hukum yang telah ditemukan oleh berbagai peneliti
hukum gravitasi, hukum sentrifugal, hukum medan gravitasi, hukum medan listrik, dan segala macam hukum-hukum yang terkait dengan alam semesta yang merupakan bagian dari tasbih mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin." Sesungguhnya langit yang 7 dan bumi bertasbih kepada Allah. Hanya di antara kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Tasbih mereka adalah mereka mengikuti hukum-hukum Allah. Tasbih mereka berarti mereka mengikuti ketentuan Allah. Tasbih mereka berarti mereka mau mengikuti segala yang ditetapkan oleh Allah di alam semesta. Matahari menjadi pusat peredaran bumi karena matahari menyadari hukum yang ditetapkannya adalah sebagai pusat peredaran di tata surya kita. Demikian juga bulan mengelilingi bumi karena bulan menyadari dan dia bertasbih. Dia harus mengikuti hukum Allah, ia mengelilingi bumi. Demikian juga bumi mengelilingi matahari merupakan tasbih bumi kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti hukum yang ditetapkan Allah kepadanya. Oleh karena itu, pemirsa yang mulia, maka bagian dari kosmos, bagian dari tata surya, bagian dari alam semesta, maka kita orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertasbihlah, berzikirlah yang sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah di pagi dan petang hari. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita semuanya. Kita yang meneladani Rasulullah SAW, maka diminta kita disunahkan untuk bertasbih di pagi hari menjelang matahari terbit dan di petang hari menjelang matahari terbenam. Dengan zikir tasbih subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dengan demikian tasbih yang kita ucapkan dari lisan kita atas keikhlasan kita beribadah kepada Allah itu bagian dari tasbih alam semesta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dengan tasbih kita dan Allah senantiasa memberi petunjuk pada kita dalam kehidupan yang masih kita miliki. Aku qouli hadza fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.